Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah tentang lam ibtida. Apa lam ibtida itu? Lam ibtida adalah lam yang dibaca fathah, di mana lam ini termasuk dari ghairu amilah, artinya tidak beramal dan tidak berfungsi merubah hukum i'rab dari kalimat yang terletak setelahnya. Jadi keberadaan daripada lam ini hanya dipergunakan sebagai fungsi taukid saja. Contohnya seperti lafaz la zaidun qaimun. La zaidun qaimun. La zaidun, sungguh adapun Zaid, qaimun ialah berdiri. Zaid itu benar-benar berdiri. Di sini kita perhatikan lafaz la zaidun, terdapat huruf lam yang berharkat fathah yang berada di awal dari mubtada. Keberadaan daripada lam ini hanyalah sekedar sebagai taukid saja dan tidak mempengaruhi terhadap lafaz yang terletak setelahnya. Lafaz Zaid sebelum dimasukin lam kedudukannya sebagai mubtada, dan ketika dimasukin lam pun kedudukannya tetap dan hukumnya pun tidak berubah. Jadi keberadaan lam tersebut hanyalah sebagai taukid untuk mempertegas khobar. Jadi Zaid itu benar-benar berdiri. Lam taukid ini juga disebut dengan lam inna. Sebagaimana tadi telah dijelaskan bahwa fungsi daripada lam ibtida itu hanyalah sebagai taukid. Demikian pula dengan lam inna, manakala lam tersebut memasukin susunan inna. Jadi ketika lam tersebut masuk pada susunan inna, maka lam itu bisa kita sebut dengan lam ibtida, bisa pula kita sebut dengan lam inna. Fungsinya sama, yaitu sebagai taukid untuk mempertegas khobar, sebagaimana inna sendiri yang berfungsi untuk mempertegas susunan kalimat. Contohnya seperti lafaz inna khalidan najihun fil imtihan. Inna khalidan najihun fil imtihan. Sesungguhnya Khalid itu najihun, ialah sukses atau lulus fil imtihan, di dalam ujiannya. Ketika dimasukin lam ibtida, maka lam tersebut berada pada khobar daripada inna sehingga menjadi lanajihun. Inna khalidan lanajihun fil imtihan. Sesungguhnya Khalid itu benar-benar lulus atau benar-benar berhasil fil imtihan, di dalam ujiannya. Secara keseluruhan, susunan mubtada dan khobar di atas dipertegas oleh inna. Sedangkan untuk lam ibtida atau lam inna mempertegas terhadap khobarnya saja. Pada asalnya, posisi atau tempat daripada lam ibtida itu berada di awal susunan kalimat. Jadi pada asalnya adalah la inna. Jadi posisi sebenarnya atau pada hakikatnya daripada lam ibtida itu berada di awal kalimat. Jadi ketika di dalam susunan inna khalidan najihun fil imtihan, awal kalimatnya adalah inna, maka lam itu nempel pada inna. Namun karena tidak mungkin inna yang memiliki fungsi sebagai taukid kemudian berkumpul menjadi satu dengan lam ibtida yang juga berfungsi sama-sama sebagai taukid, karena hal tersebut tidak diperbolehkan, maka yang asalnya lam ibtida itu berada di awal daripada susunan kalimat, yaitu berkumpul dengan inna, dipindah posisinya kepada khobar daripada inna. Maka dari sinilah lam tersebut juga disebut dengan lam muzahlaqah. Lam muzahlaqah artinya lam yang tergelincir. Jadi tergelincir
dari yang awalnya berkumpul dengan inna menjadi dipindah posisinya atau tergelincir kepada posisi khobar dari inna. Dalam hal ini huruf lam ibtida itu seolah-olah mengalah sehingga inna menggantikan posisinya di awal kalimat. Ini adalah gambaran umum tentang lam ibtida. Selanjutnya, di mana sajakah letak daripada lam ibtida itu berada? Letak atau posisi daripada lam ibtida pada suatu kalimat, menurut Ibnu Hisham dalam kitab Mughnil Labib dinyatakan bahwa posisi daripada lam ibtida di dalam suatu kalimat adalah yang pertama, lam ibtida itu berada pada mubtada. Sebagaimana tadi telah dijelaskan bahwa lam ibtida itu selalu berada di awal kalimat, dan awal kalimat tersebut salah satunya adalah berupa mubtada, karena mubtada berada di awal susunan kalimat yang berfungsi untuk mempertegas tanpa merubah hukum i'rab daripada mubtada itu. Contohnya seperti lafaz la antum asyaddu rohbatan fi sudurihim minallahi. La antum asyahdu rohbatan fi sudurihim minallah. La antum, sungguh adapun kalian itu, asyaddu ialah lebih sangat, rohbatan ditakutinya, fi sudurihim dalam hati-hati mereka, minallahi daripada Allah. Sesungguhnya kamu di dalam hati mereka lebih ditakutin daripada Allah. Di sini kita perhatikan lafaz la antum. Lafaz antum ini kedudukannya sebagai mubtada karena memang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana mubtada. Dan lam yang ada pada lafaz antum itu adalah lam ibtida. Jadi ini adalah posisi awal di mana lam ibtida itu berada, yaitu dia dapat menempel pada mubtada. Kemudian posisi yang kedua adalah lam ibtida tersebut terletak setelah inna. Jadi lam ibtida ini tidak hanya masuk pada mubtada saja, namun dia juga dapat memasukin khobar daripada inna. Sebagaimana tadi telah dijelaskan, pada asalnya lam ibtida itu nempel pada inna, namun tidak mungkin berkumpulnya dua taukid. Oleh karena itu lam tersebut haruslah dimuzahlaqah, artinya posisinya dipindah dari inna tergelincir pada posisi daripada khobar inna. Baik khobar tersebut berupa kalimat isim atau berupa kalimat fiil ataupun berupa syibhul jumlah. Kita beri contoh satu persatu. Untuk lam ibtida yang terletak setelahnya inna atau yang terletak pada khobar daripada inna tersebut, terdapat dua macam bentuk. Yang pertama adalah ada yang memang disepakatin oleh para jumhur ulama. Jadi jumhur ulama itu sepakat bahwa posisi daripada lam ibtida pada bentuk yang ini adalah benar. Dan yang kedua, terdapat khilaf atau terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama bahwa posisi-posisi ini dibenarkan di dalam susunan kaidah. Kita mulai yang pertama, yaitu lam ibtida yang terletak setelahnya inna, di mana tempat-tempat tersebut diperbolehkan oleh jumhur ulama. Yang pertama, lam ibtida itu berada pada khobar daripada inna yang berupa kalimat isim. Contohnya seperti lafaz inna Rabbi lasami'ud du'ai. Inna Rabbi lasami'ud du'a. Inna sesungguhnya Rabbi Tuhanku lasami'ud du'ai ialah zat yang maha mendengar doa atau permohonan. Di sini kita perhatikan lafaz lasami'u.
lam yang ada pada khobar daripada inna ini adalah lam ibtida atau juga bisa kita katakan dengan lam inna, di mana lam ini nempel pada khobar daripada inna yang berupa kalimat isim. Kemudian yang kedua, lam ibtida itu nempel pada khobar dari inna yang berupa fiil mudhari. Contohnya seperti wa inna rabbaka la yahkumu bainahum yaumal qiyamati. Wa inna rabbaka la yahkumu bainahum yaumal qiyamah. Wa inna, dan sesungguhnya, rabbaka Tuhanmu, la yahkumu, ialah pasti akan memberikan keputusan, bainahum, di antara mereka, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Sesungguhnya Tuhanmu pasti akan memberikan keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Di sini kita perhatikan lafadz la yahkumu. Lam yang ada pada lafadz yahkumu ini adalah lam ibtida atau juga bisa disebut dengan lam inna atau lam muzahlaqah, karena memang posisi awalnya adalah pada inna kemudian tergelincir pada khobar daripada inna. Lam ibtida ini nempel pada khobar daripada inna yang berupa fi'il mudhari, dan hal ini ulama sepakat membolehkan dan membenarkannya. Kemudian yang ketiga, posisinya berada pada syibhul jumlah. Syibhul jumlah yang menjadi khobar daripada inna. Contohnya seperti lafadz wa innaka la'ala khuluqin azimin. Wa innaka, dan sesungguhnya kamu, la'ala khuluqin, ialah benar-benar berada di atas budi pekerti, azimin, yang agung. Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Kita perhatikan lafadz la'ala khuluqin azim. Ala khuluqin azim ini adalah khobar daripada inna, di mana pada khobarnya ini ditempelin oleh lam ibtida. Di sini khobar daripada inna berupa susunan jar majrur. Contoh yang lain seperti lafadz wa innahuma labi imamin mubinin. Wa innahuma labi imamin mubin. Wa innahuma, dan sesungguhnya keduanya, yang dimaksud dengan keduanya di sini adalah kedua kota, yaitu kota kaumnya Nabi Lut, kota Sodom dan kota Aikah. Labi imamin, benar-benar berada pada jalan umum, mubinin, yang terang. Maksudnya di sini berada pada satu jalur jalan raya yang dilaluin setiap waktu oleh musafir, dan sisa-sisa peninggalan mereka itu dapat dilihat oleh mereka. Oleh karena itu, agar hal tersebut dapat dijadikan sebagai pelajaran, di sini kita perhatikan lafadz labi imamin mubin. Lafadz ini adalah khobar daripada inna yang berupa susunan jar majrur, di mana pada khobarnya tersebut didahuluin oleh lam ibtida atau lam inna. Ketiga posisi tersebut telah disepakatin oleh para ulama bahwa posisi tersebut diperbolehkan dan dianggap benar. Artinya diperbolehkan adalah boleh saja posisi-posisi tersebut tidak diberi lam ibtida, namun manakala diberi ibtida, hal tersebut dinyatakan benar, dan itu sudah disepakatin oleh para ulama. Selanjutnya adalah tempat-tempat atau posisi daripada khobar inna yang ulama berbeda pendapat. Jadi di sini terdapat khilaful ulama, perbedaan pendapat di antara ulama. Ada yang mengatakan bahwa posisi daripada khobar inna ini boleh diberi lam ibtida, namun ada pula yang menyatakan tidak diperbolehkan. Apa saja bentuk daripada khobar inna yang terdapat perselisihan ulama manakala diberi lam ibtida itu? Yang pertama, manakala khobar daripada inna berupa
fi'il jamid, yaitu kalimat fi'il yang tidak ada tasrifannya. Dalam hal ini terdapat dua pendapat. Untuk jumhur ulama ini menyatakan tidak boleh. Namun menurut Abu Hasan hal tersebut diperbolehkan untuk diberi lam ibtida. Contohnya seperti lafaz inna Zaidan, la ni'mar rajulu. Inna Zaidan, sesungguhnya Zaid, la ni'mar rajulu, ialah benar-benar sebaik-baiknya orang laki-laki. Dalam susunan ini khobar daripada inna berupa lafaz nikma, yang mana nikma itu masuk dalam kategori fi'il jamid. Maka menurut jumhur ulama pada khobar inna semacam ini tidak boleh diberi lam ibtida. Namun menurut Abu Hasan hal tersebut boleh-boleh saja. Jadi menurut jumhur ulama seharusnya dinyatakan inna Zaidan nikmar rajulu, tidak boleh ada lam ibtida. Namun Abu Hasan memperbolehkannya. Atau inna Zaidan la'asa an yaquma. Inna Zaidan la'asa an yaquma. Sesungguhnya Zaid la'asa ialah semoga ayyakuma berdiri. Dalam susunan ini khobar daripada inna berupa fi'il jamid, yaitu lafaz asa. Dan menurut jumhur ulama susunan semacam ini tidak boleh diberi lam ibtida. Namun Abu Hasan membolehkannya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah manakala khobar daripada inna itu berupa fi'il madhi yang didahuluin oleh qad. Dalam hal ini menurut jumhur ulama diperbolehkan diberi lam ibtida pada khobar daripada inna. Namun menurut Imam Khitab dan juga Imam Muhammad bin Mas'ud ini tidak memperbolehkan. Jadi menurut pendapat ulama hal tersebut boleh diberi lam ibtida, namun menurut pendapat Imam Khitab ataupun Imam Muhammad bin Mas'ud hal tersebut tidak boleh diberi lam ibtida. Contohnya seperti lafaz inna Zaidan qad qoma. Inna sesungguhnya Zaid dan Zaid qad qoma ialah sungguh telah berdiri siapa Zaid. Lafaz qad qoma ini adalah khobar daripada inna, di mana khobarnya berupa fi'il madhi yang didahuluin oleh qad. Menurut jumhur di sini boleh diberi lam ibtida sehingga menjadi laqad qoma. Namun menurut Imam Khitab ataupun Muhammad bin Mas'ud di sini tidak diperbolehkan. Kemudian yang ketiga adalah manakala khobar daripada inna berupa fi'il madhi, di mana fi'il madhi itu termasuk dari fi'il yang mutasharrif namun tidak didahuluin dengan qad. Sekali lagi untuk bentuk yang ketiga yang diperselisihi ulama adalah manakala khobar daripada inna itu adalah berupa fi'il madhi yang mutasharrif, artinya yang memiliki tasrifan, dan fi'il tersebut tidak didahuluin oleh qad. Dalam hal ini untuk jumhur ulama ini melarang atau tidak boleh diberi lam ibtida. Namun menurut Imam Hisham atau Imam Kisai hukumnya boleh, karena menurut mereka boleh diberi lam ibtida dengan alasan mentakdir lafaz qad. Jadi qadnya di sana ditakdir. Contohnya seperti lafaz alimtu anna Zaidan qoma. Alimtu mengetahui siapa saya, anna Zaidan kepada sesungguhnya Zaid itu qoma ialah berdiri.
lafadz koma adalah khobar daripada inna, di mana khobarnya di sini berupa fiil madhi yang mutasorif. Artinya lafadz koma di sini bisa ditasrif. Dan sebelum lafadz koma ini tidak didahului oleh qad. Maka dalam hal ini menurut jumhur tidak boleh diberi lam ibtida. Jadi tidak boleh dikatakan laqoma. Namun menurut Ibnu Hisham atau Al-Kisai boleh diberi lam ibtida dengan mentakdir lafadz qad. Jadi laqoma boleh, namun ditakdir dengan laqad qoma. Ini adalah 3 hal atau 3 bentuk daripada khobar inna, di mana di sana terdapat perbedaan ulama apakah pada khobar inna dalam bentuk-bentuk tersebut boleh diberi lam ibtida ataupun tidak boleh. Namun di antara bentuk yang khilaf tersebut atau bentuk yang diperselisihi oleh para ulama tersebut, manakala khobarnya berbentuk fi'il mudhari'. Di sini mereka sepakat boleh untuk diberi lam ibtida. Jadi tidak berupa fi'il madhi, namun berupa fi'il mudhari'. Contohnya seperti lafadz inna Zaidan la yardha. Inna sesungguhnya Zaidan Zaid la yardha ialah benar-benar rela. Jadi tadi dinyatakan bahwa manakala khobar daripada inna tersebut berupa fi'il madhi, di mana fi'il madhi tersebut tidak didahului oleh qad, maka di sini terdapat perselisihan ulama. Namun manakala fi'ilnya tersebut berupa fi'il mudhari' sekalipun tidak didahului oleh qad, maka di sini tidak terdapat perbedaan ulama. Jadi semuanya sepakat memperbolehkan. Demikianlah penjelasan awal tentang lam ibtida serta lafadz-lafadz yang boleh dimasukin oleh lam ibtida. Untuk pembahasan selanjutnya yang masih terkait dengan lam ibtida akan kita bahas pada pembahasan berikutnya. Selanjutnya silakan dipelajarin dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.